Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi siang yang indah ini. Kita mau siapkan hati kita dengan pujian yang sangat lama. Kita mau naikkan pujian Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi katakan dengan imanmu, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tak
tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah, tak tersembunyi. Kuasa Allah, tidak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan. Mampirlah dengar doa kami Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, mengalir di setiap hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mampirlah dengar doa kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Mungkin saat ini kami ada yang sakit Tuhan. Mungkin saat ini ada yang kami yang butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau mendengar setiap keluh kesah kami ya Tuhan. Setiap kesesakan kami ya Bapa, kami percaya Engkau ya Bapa yang juga mengambil alih ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan di dalam segala kehidupan kami ya Bapa. Kuasa-Mu nyata ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam segala kesesakan kehidupan kami saat ini Bapa, kuasa-Mu sempurna ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini pujian dan iman kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarkan sabda firman-Mu Bapa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan, menjadi terang bagi jalan kehidupan kami ya Tuhan. Kau ya pimpin Tuhan, hamba-Mu juga ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarkan apapun yang keluar dari mulut, bibir, lidah, semua berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Berkati setiap kami saat ini ya Bapa, walaupun kami terpisah dengan jarak Tuhan, kami percaya Engkau juga mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali saat ini kita bertemu dalam ibadah yang dilakukan secara online. Tetapi saya percaya kita selalu dipersatukan di dalam kasih, dipersatukan di dalam doa, dan tidak mengurangi berkat Allah buat saya dan saudara. Karena itu menjadi iman kita bersama. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Dia. Saatnya kita masuk dalam renungan firman Allah yang sekaligus kita akan lakukan ibadah perjamuan Tuhan pada kesempatan hari ini. Baik, mari bersama-sama kita membuka pembacaan Alkitab
yang pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 86. Kitab Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Khotbah minggu yang lalu, apabila kembali kita sedikit merenungkan dengan penyampaian tentang suatu keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong saya dan saudara, sehingga memunculkan rasa optimisme bahwa dalam keadaan apapun kita tidak takut, kita tidak goyah. Itu perenungan kita pada minggu yang lalu, dengan tentu beberapa penjelasan sebagaimana yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Karena Tuhan memberikan kepada kita roh yang lebih besar dari dunia ini. Dan kita adalah orang-orang yang berasal dari Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bahkan Injil Markus pasal 16 yang saya menyebut merupakan satu kategori dari keadaan yang lebih buruk apabila dibandingkan pada apa yang kita alami selama ini. Kenapa? Karena di sana dijelaskan akan ada namanya racun maut, ya bisa ular, roh-roh jahat, nabi-nabi palsu. Tetapi kita mampu mengalahkan semuanya itu karena dasar utama kita, dan itu juga yang telah dilalui oleh banyak tokoh-tokoh iman, pionir-pionir, pendahulu-pendahulu kita, bahwa mereka orang-orang yang beriman sungguh, percaya, dan tidak pernah goyah bahwa Tuhan adalah penolong. Di dalam bagian yang telah kita baca tadi, ini merupakan satu doa, dan kiranya juga ini menjadi doa kita semua. Dia berkata bahwa salah satu, atau jika saya menghubungkan dengan akhir atau khotbah dari minggu yang lalu, maka kenapa mempunyai satu keteguhan iman, keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong dan kita tidak takut, tidak goyah. Ternyata bila kita menjumpai di dalam bagian ayat ini yang sekaligus merupakan doa, ini adalah alasan dari mungkin sekian banyak alasan, yaitu Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ini alasan yang sangat mendasar bahwa kita mempunyai Tuhan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kata tetapi di sini merupakan kata penghubung. Artinya
sesuatu yang menunjukkan awalnya adalah keadaan yang berlainan, keadaan yang berbeda. Banyak kali kita menjumpai kata-kata yang seperti tetapi. Artinya ada satu perbedaan dari awalnya dan yang sedang terjadi. Artinya di sini suatu pengalaman yang sangat bertolak belakang, akan tetapi karena mempunyai Allah, Tuhan, penyayang, maka inilah sesuatu yang disebut dengan keadaan yang berbeda. Puji Tuhan, kita selalu diperhadapkan dengan situasi yang sama sekali tidak sama. Selalu berbeda. Tetapi kasih sayang, kasih setia Tuhan, panjang sabar Allah buat saya dan saudara itu selalu nyata. Kata penyayang di sini, ya, dan pengasih, ini menunjukkan sesuatu totalitas curahan isi hati, ya, kepada seorang anak. Baik dia seorang ayah, baik dia seorang ibu. Kalau kita memperhatikan, ini merupakan satu bentuk curahan perhatian isi hati dari orang tua. Sehingga kita melihat di sini, demikian juga yang Allah lakukan untuk kita. Sifat dasar dari Allah kita adalah penyayang, adalah pengasih. Dia mencurahkan isi hatinya, kepeduliannya untuk saya dan saudara dimanapun engkau berada. Ya. Sifat yang lain adalah panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Banyak kali kesabaran kita manusia terbatas. Menghadapi sikon yang terkadang berbeda dengan apa yang menjadi harapan, kita terkadang emosi, kita terkadang terpancing suasana. Tetapi ketika mengingat kasih Allah, maka emosi kita, ya, terendam, ya. Emosi kita menjadi berhenti. Kenapa? Kita tahu Allah kita, Allah yang panjang sabar. Ya. Banyak hal yang kita hadapi membuat kita bisa emosi, ya. Bisa membuat kita selalu dalam keadaan yang marah lagi dan marah lagi. Tetapi mengingat firman Allah, maka puji Tuhan, kita menjadi orang yang sabar. Ya. Sekalipun mungkin secara manusia itu berat untuk dipraktekkan. Kalimat berikutnya adalah berlimpah kasih dan setia. Kata berlimpah ini tidak terukur, saudara. Dunia dilanda dengan rasa tidak cukup. Kita jumpai di mana-mana. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Ya, keuangan kurang, biaya kurang, keperluan banyak, tetapi biaya kurang. Sepertinya tidak mencukupi. Tetapi puji Tuhan, kalau kita masih ada sampai saat ini, maka firman Allah mengingatkan kembali kita. Karena kasih setia Tuhan itu berlimpah. Ya. Berlimpah. Tidak dapat dihitung. Tidak dapat diukur. Ya. Dan ini membuktikan satu fakta di tengah kesulitan yang kita hadapi. Kita selalu mengalami kasih setia Tuhan. Mengingat satu pembelajaran tentang bangsa Israel. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Baik jemaat Kanan, jemaat Eleos. Bahkan siapapun yang bisa mengakses ibadah kita dan khotbah pada hari ini. Jika kita ingat panjang sabar kasih setia Tuhan yang melimpah kepada bangsa Israel. Mereka ditawan, berada di tanah Mesir,
yang tidak bisa berbuat apa-apa, dalam tekanan, semua. Tetapi karena Allah melimpah dengan kasih setianya, panjang sabar Allah, Tuhan mengeluarkan mereka di sana melalui hamba Tuhan Musa keluar dari tanah perhambaan. Tujuannya untuk apa? Menikmati kebebasan, menikmati yang namanya kemerdekaan yang sejati bersama dengan Tuhan. Bahkan ada tempat perjanjian yang Allah sediakan. Satu tempat yang berlimpah dengan susu dan madu. Kita menghadapi kenyataan bahwa keadaan seperti bukan semakin baik. Tetapi di atas semuanya itu kita tahu dan yakin bersama. Kita selalu ada dalam pemeliharaan Allah. Sesukar sesulit apapun kita bersyukur. Karena Tuhan selalu hadir dalam segala keadaan apapun. Kenapa kita percaya pertolonganku? Kenapa kita percaya dengan iman berkata Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut, tidak goyah. Dasarnya karena Allah kita penyayang, kasih setianya, panjang sabarnya, Dia pengasih, Dia berlimpah kasih setia Tuhan. Ini kita tidak bisa jumpai kepada manusia siapapun yang ada di dalam dunia ini. Dan sebagai wujud kasihnya yang besar yang melimpah, hari ini kita akan makan perjamuan Tuhan. Dia berkorban, dia rela mati untuk saya dan saudara. Yang mungkin terkadang sudah jauh, sudah meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Tidak patuh, tidak taat. Tapi karena kasih setia Tuhan, dia mencari saya dan saudara. Dia jangkau saya dan saudara. Dia rangkul kita. Karena itu adalah sifat Allah. Dia adalah penyayang. Dia pengasih dan panjang sabar serta berlimpah kasih setia Tuhan. Tubuhnya dikorbankan, darahnya tertumpah. Hari ini kita akan bersama-sama makan perjamuan Tuhan yang merupakan korban Yesus untuk saya dan saudara, supaya kita yang berdosa, kita diselamatkan. Oleh dan sebab itu, bersama-sama mari jemaat, kita mengangkat roti, kita mengangkat roti, sekaligus kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita angkat bersama-sama roti dengan tangan kita. Haleluya, haleluya. Dengan iman, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Dengarkan firman Allah dan kita akan makan bersama. Angkat roti dengan tanganmu dengan iman, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan. Karena dia begitu mengasihi saya dan saudara. Biarlah setiap kali kita makan, ini merupakan satu peringatan tentang kematian Yesus. Dengan iman bersama-sama, kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah. Haleluya.
Haleluya. Angkat cawan anggur dengan tanganmu. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesus merupakan meterai, mengandung janji untuk saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Setetes darah Yesus cukup untuk menyembuhkan sakit penyakit, menguduskan kita, membenarkan kita, menjadikan kita layak di hadapan hadirat Allah. Bersama-sama kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik, engkau baik. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk pujian, penyembahan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan, kami bisa kembali bersekutu bersama dengan Engkau. Bersekutu bersama sesama umat Tuhan. Bersekutu bersama keluarga yang ada ya Tuhan. Dan kami menikmati segala kasih karunia yang melimpah daripadamu. Sesuai firman Allah ya Tuhan. Dasar kami bahwa Engkau adalah penolong kami. Kami tidak takut, kami tidak goyah. Karena Engkau Tuhan adalah setia adanya. Dalam keadaan apapun, hamba-Mu berdoa, mulai dari balita, sekolah minggu, anak-anak, remaja pemuda, rumah tangga, sampai pada yang lanjut usia. Dalam nama Yesus, terima berkat kasih setia Tuhan. Ekonomi, pekerjaan, usaha, bisnis, mata pencarian, studi dari anak-anak-Mu, menghadapi ujian Tuhan tolong. Biarlah semua mereka dapat mengerjakan semua soal-soal ujian. Karena kepengetahuan, hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Mereka menjadi anak yang sukses, yang berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Yang sudah bertugas semuanya Tuhan memberkati. Dan kami berdoa Tuhan tolong. Apapun pergumulan umat Tuhan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi anak-anak yang sedang mengikuti ujian. Biarlah keberhasilan ada di dalam hidup mereka. Masa depan mereka nyata ya Tuhan. Bangsa dan negara Tuhan memberkati. Tolong pemerintah kami dari pusat sampai terendah. Tolong Tuhan semua, baik yang ada di kota sampai yang ada di desa-desa diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah menghadapi pandemi ini kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Berkati Tuhan pimpinan gereja kami, majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, sampai semua gembala-gembala sidang yang ada. Sekali lagi, jemaat kanan, jemaat eleos, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah online kami ini, diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini Bapa. Umat-umat Tuhan, milik kepunyaan Allah. Arahkan seluruh hidupmu. Kita siap kembali dengan menerima dan membawa berkat Allah. Baik jasmani dan rohani. Terimalah, nikmatilah, bawalah segala berkat-berkat Tuhan. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta dan kemurahan di dalam anaknya yang tunggal.
penghiburan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus tetap memimpin menyertai kita semua. Mulai hari ini ya, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Akhiri ibadah pada siang hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Bersama-sama semua yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan, kita terus berdoa sampai pada akhirnya pertolongan Tuhan semakin nyata, kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.